Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Senang pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bukanlah sebuah kebetulan kalau kita datang beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kita mendasari hidup kita dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa langkah-langkah hidup orang percaya itu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Jadi langkah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya itu dipimpin oleh Tuhan. Dan tidak pernah Tuhan membiarkan kita atau menuntun langkah kita kepada jalan-jalan kebinasaan. Karena Tuhan selalu memimpin kita kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa tema kita bulan ini mengenai keluarga. Jadi pagi hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan sebuah kebenaran mengenai warisan terbesar dari sebuah keluarga atau warisan keluarga, saudara-saudara. Tapi saya ingin mengajak kita baca dulu di dalam 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 5 yang menjadi dasar daripada firman Tuhan atau perenungan kita pagi hari ini. Demikian firman Tuhan dari Paulus, Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangmu. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat-ayat ini sedang berbicara mengenai sebuah keluarga. Nah saudara-saudara, menyedihkan memang beberapa belakangan ini ya, ada kejadian-kejadian seperti yang saya mendengar ada satu kejadian seorang anak saudara-saudara itu menggugat orang tuanya sendiri, mamanya, yang tentunya sudah tua, berusia 70 tahun, digugat oleh anak-anaknya oleh karena mamanya yang tinggal satu orang ini atau orang tua yang tinggal satu, mamanya ini dia menjual tanah tanpa sepengetahuan anaknya. Nah saudara-saudara, ini jadi masalah. Dan waktu saya cari lebih jauh, ternyata memang masalah warisan saudara itu di Indonesia menduduki urutan kedua setelah persoalan perceraian berdasarkan data yang masuk di pengadilan. Saudara bisa melihat ya referensinya di situ. Jadi saudara-saudara, ini menjadi persoalan di dalam sebuah keluarga. Dan sangat disayangkan kalau sampai ini terjadi di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Tentunya Tuhan tidak mau ini terjadi, saudara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tidak ingin. Meskipun memang kita bekerja, kita memiliki segala sesuatu orang tua yang nantinya memang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Tetapi jangan sampai itu terjadi seperti yang tadi, bahkan banyak lagi kejadian-kejadian seperti ini yang itu tentunya tidak mempermuliakan nama Tuhan, saudara. Tidak memberikan damai sejahtera. Warisan itu bukannya memberikan berkat, ya, memberikan damai sejahtera, tapi justru menghancurkan. Nah, saudara-saudara perhatikanlah bahwa yang namanya warisan itu habis atau mudah hilang, ya, saudara. Namanya warisan itu pasti akan lenyap, akan habis, ya. Dalam sekejap, meskipun kita terima banyak, tapi dalam sekejap juga bisa habis, saudara-saudara. Jadi itu bersifat sementara. Dan saya katakan tadi, tidak sedikit itu justru menghasilkan persoalan, mendatangkan persoalan, bukan malah mendatangkan kebaikan, saudara-saudara. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang harus diwariskan oleh keluarga atau oleh orang tua, saudara-saudara? Warisan apa yang harus diberikan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita? Dan tentunya sesuai firman Tuhan adalah iman, saudara.
Amin. Setuju saudara-saudara bahwa yang harus kita wariskan kepada anak kita, cucu kita adalah iman. Kalau kita lihat di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka sesungguhnya imanlah yang Allah berikan kepada manusia. Imanlah yang Allah berikan kepada sebuah keluarga, saudara-saudara. Meskipun memang keluarga membutuhkan materi, membutuhkan uang, anak dan cucu kita membutuhkannya, tetapi lebih daripada hal materi atau uang, maka kita perlu mewariskan iman seperti yang kita sudah baca tadi, di mana Paulus begitu terkagum atau dia bersyukur karena apa? Karena apa yang terjadi dengan Timotius itu telah ternyata mewarisi iman daripada orang tuanya. Kita tahu siapa Timotius. Timotius seorang pelayan Tuhan yang luar biasa, terkenal pada waktu itu. Dan dalam catatan atau di dalam penafsiran, Timotius itu mengembalakan sebuah gereja yang besar, yang jemaatnya banyak di kota Efesus. Jadi saudara-saudara, itu terjadi karena warisan dari orang tuanya. Bukan warisan uang, bukan warisan harta yang diberikan kepada Timotius, tapi tadi dikatakan adalah iman yang diwariskan mulai dari neneknya, kemudian orang tuanya Eunike, dan kemudian kepada Timotius. Dan saya percaya Timotius juga akan mewariskan imannya kepada anak-anaknya, saudara-saudara. Kalau bicara iman, apa itu iman? Kita semua sudah mengerti atau mungkin kita sudah sering mendengar dan kita sudah mengerti, percaya atau meyakini bahwa iman adalah percaya. Nah, tetapi saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita berkata saya memiliki iman atau saya beriman, itu hanya di mulut saja atau tidak nampak, saudara-saudara. Apa yang kita katakan bahwa saya beriman kepada Allah itu tidak nampak. Itulah sebabnya kalau Alkitab bicara iman, sesungguhnya iman itu adalah sesuatu yang kelihatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berkata saya beriman kepada Tuhan, tapi apa yang kelihatan daripada apa yang kita katakan? Dan tidak sedikit orang Kristen berkata, saya punya iman tapi tidak ada yang kelihatan. Ya, berkata saya beriman kepada Kristus tapi hidupnya kacau. Hidupnya penuh dengan dosa, kemabukan, ya, kejahatan-kejahatan. Itu terjadi dalam hidupnya. Jadi kalau dia berkata iman, tidak nampak. Satu kali ada orang yang berkata begini, katakan siapa bapakmu, maka saya akan tahu siapa dia orangnya. Ya. Katakan siapa orang tuanya, saya tahu bagaimana dia orangnya. Jadi ternyata saudara, memang betapa iman itu penting bagi kita. Di dalam perjanjian baru ada 241 kali saudara-saudara yang mencatat mengenai iman, dan itu semua menggunakan kata kerja atau sesuatu yang pasti kelihatan, saudara-saudara. Contohnya Abraham. Abraham dikatakan adalah bapak orang beriman, dan Abraham tidak hanya berkata saya percaya kepada Allah, tapi Abraham menunjukkan dari apa yang dia katakan. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 12, pertama kali Allah berbicara kepada Abraham, Abraham, tinggalkanlah negerimu, pergilah ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Abraham belum tahu di mana tempat yang Allah tunjukkan. Ya, Abraham juga belum pernah melihat Tuhan. Tetapi Abraham mentaati, saudara, dengan cara dia bertindak dari apa yang dia katakan bahwa dia percaya kepada Allah. Dalam Kejadian 22 apalagi saudara-saudara, waktu Tuhan minta, Abraham, serahkanlah anakmu yang tunggal kepadaku. Dan Abraham mengatakan, ya saya percaya, saya mentaati. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham memberikan Ishak kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi saudara-saudara, kalau bicara iman, sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan bahwa iman itu seharusnya nampak dari kehidupan kita. Amin. Kalau kita berkata saya beriman kepada Tuhan, lalu tidak jarang ke gereja atau mungkin gak pernah ke gereja, nah ini bisa dipertanyakan imannya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara rajin setiap minggu ke gereja, itu sedang menunjukkan iman Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Amin. Iman kita kepada Tuhan kita nyatakan dengan kita setia beribadah kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, dan memang iman itu penting. Kalau bicara iman di Alkitab, ya, kita banyak melihat contoh-contohnya, saudara-saudara. Tetapi apa yang menjadi dasar daripada apa yang dilakukan atau wujud dari perbuatan itu, saudara, karena didasari dengan apa yang dikatakan Alkitab. Ibrani 11 ayat 6.
Alkitab berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Ibrani 12 atau Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Dasar, saudara-saudara. Bicara dasar itu yang paling penting atau yang paling kita harus utamakan dalam kehidupan kita. Tidak mungkin bangunan ini dibangun tanpa fondasi. Bangunan ini dibangun harus ada dasarnya, fondasinya, sehingga bangunan ini bisa berdiri. Dan sudah puluhan tahun bangunan ini, saudara. Ya, sudah puluhan tahun dan bangunan ini kuat bagi kita semua untuk kita pakai beribadah. Mujizat terjadi oleh karena adanya iman. Keselamatan kita, saudara-saudara, yang ini merupakan sesuatu yang besar. Bagaimana tidak keselamatan itu sesuatu yang besar, karena kita tahu sama-sama bahwa Tuhan datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dan kemudian mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Yesus menanggung segala dosa manusia. Lalu kita yang percaya diberikan keselamatan oleh Tuhan. Jadi ini sebuah peristiwa yang besar. Tetapi dalam peristiwa yang besar ini, saudara-saudara, dibutuhkan iman. Walaupun ada yang mengatakan, gampang saja ya orang Kristen ya, kok hanya sekedar percaya Tuhan Yesus dapat keselamatan, dapat hidup kekal. Ya saudara-saudara, tidak berhenti sampai di situ. Ya, saya katakan tadi, kalau beriman itu bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus, tapi harus nampak dari kehidupan kita akan iman kita. Dan tidak sedikit waktu berkata begitu kemudian menyadari, oh ternyata jadi orang Kristen tidak mudah ya. Orang Kristen itu susah, ya kan? Ternyata jadi orang Kristen itu tidak gampang ya. Harus beribadah setiap minggu. Saudara datang ke gereja, ini sebuah beban atau sebuah kesukaan saudara? Ya, saya harap ini menjadi kesukaan kita, bukan menjadi beban. Amin, kita beribadah kepada Tuhan. Karena ini adalah wujud daripada kita beriman kepada Tuhan. Memberi persembahan, ya, saudara-saudara, itu adalah wujud daripada iman kita yang kita tunjukkan kepada Tuhan, kepada sesama kita. Jadi ketika kita menyadari pentingnya iman, maka kita harus tunjukkan dengan perbuatan atau nyata, saudara. Nah, keluarga juga sama, saudara-saudara. Bicara keluarga, maka iman itu juga menjadi dasar bagi keluarga. Keluarga bisa kuat karena adanya iman. Amin, saudara. Keluarga itu menjadi bahagia kalau ada iman di dalam keluarga itu. Keluarga itu akan menjadi sebuah keluarga yang utuh kalau ada iman. Dan imannya itu harus nampak, saudara-saudara. Saya beberapa hari ini belakangan ini mendengar ada teman-teman saya, saudara, pendeta-pendeta ya. Jadi saudara-saudara, kalau bicara masalah kerusakan atau kehancuran dalam keluarga, itu bukan hanya kepada orang-orang biasa ya. Hamba-hamba Tuhan pun juga tidak sedikit, saudara, mengalami kehancuran dalam keluarga. Jadi waktu saya mendengar si A, si B, teman saya yang sama-sama kita dulu sekolah Alkitab, berjuang bersama-sama, kemudian mendengar ternyata sekarang dia sudah tidak sama-sama lagi. Itu sedih sekali, saudara-saudara. Tapi itu sesuatu yang bisa terjadi memang. Karena memang kita tahu kalau Alkitab mengingatkan ya bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penghulu di udara, roh jahat, penguasa-penguasa ya, yang tidak kelihatan ya. Jadi saudara-saudara, keluarga yang kita miliki perlu memiliki iman, dan itu pasti dimulai dari orang tua. Ya, mungkin tidak selalu ada suami atau istri, tapi yang jelas orang tua. Seperti Timotius, tinggal mamanya saja, tapi iman dari mamanya itu yang diturunkan kepada Timotius. Apalagi kalau masih ada suami istri, orang tua dua-dua, itu lebih kuat lagi. Seharusnya kita mewariskan iman kepada anak-anak dan cucu kita, saudara-saudara. Di dalam Alkitab ada dua contoh yang saya mau ambil, saudara. Yang pertama adalah Abraham sendiri yang tadi saya sudah sebutkan. Saudara, Abraham, kalau Bapak Ibu saudara baca di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama, itu kan disebutkan ya, runtutan lahirnya Kristus dimulai dari mana? Saudara tahu lahirnya Kristus yang itu merupakan anak Yusuf dan Maria, itu karena Abraham, dimulai dari Abraham. Jadi Abraham mewariskan iman itu bukan hanya kepada Ishak dan Yakub kalau kita lihat di Alkitab. Tapi ternyata warisan iman Abraham itu terus, Bapak Ibu Saudara, sampai kepada Yusuf dan Maria, sampai akhirnya melahirkan Tuhan Yesus. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, sampai di Timotius, terus sampai saat ini kepada kita semua. Jadi saudara-saudara,
Alkitab memberikan contoh bahwa betapa pentingnya iman dalam sebuah keluarga atau iman dalam sebuah atau yang dimiliki oleh orang tua, saudara-saudara. Dan kita tahu Yusuf tadinya kan mau menceraikan Maria kan, tapi karena memiliki iman tidak jadi dia menceraikan Maria. Dan itu terjadi karena adanya iman yang sudah diwariskan kepada Yusuf. Jadi saudara-saudara, iman penting dalam keluarga kita, karena kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi generasi kedua, ketiga kita. Tapi kalau kita punya iman, kita sudah mengajarkan, memberikan teladan, ya, memberikan segalanya kepada anak kita yang berdasarkan iman. Kita bisa memastikan bahwa generasi kita, mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mereka akan tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua tadi yang kita baca, seorang ibu bernama Eunike, dia mewariskan imannya kepada Timotius. Dan kita sudah tahu tadi bahwa Timotius menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang tidak mungkin terpikirkan oleh mamanya bahwa Timotius akan menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara, memang papanya daripada Timotius itu diduga orang Yunani, ya, Yunani yang kemungkinan juga tidak percaya kepada Kristus, tidak tahu. Tetapi diduga juga sudah meyakini atau percaya kepada Kristus. Jadi papanya juga mewariskan, hanya sudah meninggal duluan dan tidak disebutkan di situ. Jadi saudara-saudara, orang tua, suami dan istri harus memiliki iman yang kuat kepada Tuhan untuk dia bisa mewariskan imannya kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya. Dan itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Dan itu menjadi sebuah kebahagiaan juga bagi anak-anak kita. Amin, saudara. Mungkin kita sudah tidak melihat lagi mereka, tapi kita percayalah, waktu kita di surga, kita bisa mendengar atau berjumpa bersama-sama ketika kita dipersatukan kembali. Ya, kedatangan Kristus yang kedua mempersatukan semua orang percaya. Kita bisa bertemu kembali. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, iman itu harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Nah, memang tidak mudah saudara-saudara mewariskan iman kepada anak-anak kita. Apalagi sekarang ini anak-anak dengan mudah mereka menerima ajaran-ajaran, mereka menerima masukan-masukan atau dari dunia internet, ya. Kadang orang tua, berapa lama sih kita mengajar anak kita? Ya, dalam 24 jam, mungkin 1 jam juga mungkin tidak kita mengajarkan anak kita, ya. Tapi bagaimana dengan internet atau gadget yang dia miliki, yang berjam-jam dia bisa di situ, dan tidak sedikit ada ajaran-ajaran yang masuk kepada anak kita, ya. Sehingga ketika kita mengajar anak kita bisa menentang kita. Ya, kemarin di kaum pria, ya, ada yang bersaksi, ya, wah, untuk mengajar anak itu tidak mudah. Baru ngomong sedikit anaknya sudah melawan, saudara-saudara. Ya, dan memang itu juga saya alami. Kita alami orang tua yang punya anak. Bagaimana kita mengajar anak itu tidak mudah. Ya, tetapi memang harus kita lakukan karena dunia ini sedang menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Ya, tanpa disadari, maka saudara-saudara, kita bisa gagal di dalam mendidik anak. Bukan karena kita kurang punya iman atau kita tidak memiliki iman, tapi bisa jadi karena memang kita tidak mengajarkannya dengan begitu rupa. Kita tidak sungguh-sungguh mengajarkannya. Karena apa? Karena sudah kalah kita dengan dunia ini, dengan internet dan sebagainya. Saya pernah satu kali berkunjung kepada sebuah keluarga, saudara-saudara, ya. Lalu karena dia nggak ke gereja, dan kemudian dia bercerita betapa anaknya itu sudah suka melawan orang tua, saudara-saudara. Dan kemudian memang waktu saya bercerita, dia menyadari bahwa dia menyesal. Karena apa? Karena selama dia mendidik anaknya atau dia mengajarkan anaknya, dia tidak sungguh-sungguh. Dia mengatakan bahwa kalau hari Sabtu atau hari Minggu, dia tidak paksakan anaknya untuk berdoa. Dia tidak paksakan anaknya untuk membaca Alkitab. Hari Minggu juga dia mengatakan, saya memang salah, Pak, karena hari Minggu saya kadang-kadang membiarkan anak saya memilih mau ke sekolah Minggu atau tidak, silahkan. Ya, karena dia merasa bahwa anaknya dari Senin sampai hari Jumat ada di sekolah yang terkenal, sekolah hebat, dan itu dengan banyak pelajaran, ya, ada banyak les-les sampai sore. Jadi orang tuanya merasa kasihan. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah anak itu dewasa? Anak itu justru melawan orang tua, saudara. Apakah ini yang kita inginkan? Tentu tidak.
Ya, tapi apakah sudah terlambat? Saya yakin belum, saudara-saudara, karena tidak ada kata terlambat bagi kita yang percaya. Amin. Kalau kita yang punya iman. Tapi memang itu yang menjadi keinginan Tuhan, supaya setiap orang tua akan mewarisi iman kepada anak-anaknya. Nah, saudara, bagaimana kita mewarisi iman kita kepada anak-anak kita? Yang pertama adalah kita harus mengajarkannya. Tidak ada cara lain kita menurunkan, mewarisi iman kepada anak-anak kita. Hanya satu caranya, atau mengajar, itu adalah cara yang harus kita lakukan. Kalau kita lihat di dalam Ulangan, saudara-saudara, pasal 5 ayat 6 dan 7. Mari kita lihat Ulangan pasal 6, pasal 5 ayat 6 dan 7 ya. Ini sebuah ayat yang luar biasa, yang ternyata diduga, saudara-saudara, ini menjadi dasar kenapa orang Yahudi menjadi negara yang kuat. Ya, kenapa orang Yahudi punya iman yang kuat kepada Allahnya? Kenapa orang Yahudi sampai hari ini menjadi bangsa yang kuat, saudara-saudara? Bangsa yang hebat, karena tidak lepas dari apa yang ternyata orang tuanya lakukan kepada anak-anak mereka. Ulangan pasal 5 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, perintah Tuhan, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ya, saudara-saudara, bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali, tapi berulang-ulang. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Perhatikan, saudara, di rumah kita harus mengajar anak kita. Kemudian apabila engkau sedang dalam perjalanan, juga kita harus mengajar anak kita. Saudara, saya suka dengar musik ya, saya suka dengar musik. Jadi kalau di mobil itu, saudara-saudara, jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang selalu musik itu saja yang saya putar ya, musik rohani. Nah, tetapi saudara, saya percaya di dalam lagu-lagu rohani itu kan terkandung atau ada firman Tuhan di situ ya. Lagu-lagu itu berdasarkan firman Tuhan. Jadi waktu saya dengar lagu itu, sebetulnya waktu saya ngantar anak saya ke sekolah, ngantar anak saya ke gereja, kami jalan sama-sama, saya yakin tanpa saya sadari, dengan saya memutar lagu itu yang ada firman Tuhannya, yang di situ ada anak saya sedang mengajar anak saya, saudara-saudara. Ya kan? Mungkin saya tidak bicara ke anak saya di mobil sedang nyetir, tapi pujian yang saya putar di mobil itu yang ada isi firman Tuhan sedang mengajar anak saya yang ada di mobil, atau ada orang yang di mobil itu, saudara. Jadi memang kita harus mengajarkannya terus-menerus tanpa henti dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah engkau mengajarkannya terus-menerus. Memang ini tidak mudah, saudara-saudara. Kadang-kadang kita putus asa mengajarkan anak kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, waktu kita mengajarkan iman atau kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, kadang-kadang kita putus asa. Kadang-kadang kita sudah capek, anak kita tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh orang tua. Tapi Bapak Ibu Saudara, percayalah, ini kita sedang mewariskan iman kepada anak-anak kita. Amin. Yang kita tahu nanti bukan hanya untuk 1-2 tahun ke depan, tapi untuk masa depan anak kita, saudara. Yang saya percaya itu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ke depan waktu mereka menjalani hidup mereka. Jadi saudara-saudara, mengajarkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita ajarkan anak kita. Ya, Pak Pendeta, saya nggak ngerti Alkitab. Ya, bawa ke sekolah minggu, saudara-saudara. Ya, kalau kita nggak bisa mengajarkan Alkitab, tapi saya yakin sih Bapak Ibu Saudara pasti bisa mengajarkan tentang Alkitab ya. Kalau mengajarkan matematika mungkin menyerah. Saya juga menyerah kalau mengajarkan anak saya matematika, saudara. Ngajarkan fisika apalagi. Seringkali istri saya suka menggoda saya. Iya tuh papi dulu tuh waktu pelajaran matematika di SD tuh ke toilet terus gitu ya, ke belakang terus. Jadi makanya nggak ngerti-ngerti matematika. Nah, tetapi saudara-saudara, kalau bicara mengajarkan Alkitab, firman Tuhan, saya yakin kita bisa. Karena kita semua punya Alkitab, amin. Kita semua firman Tuhan kita miliki. Jadi kita bisa mengajarkannya. Mungkin memang ada hal-hal yang kita tidak paham betul mengenai ayat tersebut atau bagian dari firman Tuhan. Nah, kita bawa anak kita ke sekolah minggu, amin. Biar nanti guru-guru sekolah minggu yang akan mengajarkan anak-anak kita. Tapi itu yang harus kita lakukan. Bagaimanapun caranya, pokoknya saya ingin mengajar anak saya. Jangan orang lain yang mengajar, saudara. Jangan guru juga di sekolah. Karena guru ya hanya mengajar mata pelajaran umum.
Kalau bicara masalah karakter iman, belum tentu guru di sekolahnya mengajarkan hal tersebut. Jadi orang tua lah yang bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sebagai orang tua bertanggung jawab mengajarkan iman kepada anak-anak kita, bagaimanapun susahnya. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin? Iya saudara-saudara, kalau kita ingin mewarisi yang berharga buat anak kita, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan putus asa. Dan saudara-saudara, mengajar itu sekali lagi bukan hal yang sulit, hanya tinggal masalah mau dan tidaknya. Kalau kita mau pasti bisa. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Di dalam kita mewarisi iman kepada anak-anak kita, ya, maka tidak hanya mengajar tapi juga keteladanan. Karena kalau kita lihat contoh di Alkitab, misalnya Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 13 ayat 5, 14 dan 15 itu sedang mengajarkan sebuah keteladanan kepada murid-murid. Keteladanan itu apa? Keteladanan kita tahu bersama adalah memberikan contoh kepada anak-anak kita. Memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kita memberikan contoh bagaimana anak kita bisa memasak, kita memberikan contoh anak kita bagaimana bisa mencuci pakaian misalnya. Kita memberikan contoh anak kita bagaimana dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang orang tuanya lakukan. Pokoknya memberi contoh, termasuk kita memberi contoh mengenai iman kita, saudara. Karena tidak ada cara lain selain dari mengajar dan memberi keteladanan yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita, saudara. Memang tidak mudah memberikan teladan, karena ada orang tua berkata begini, "Nak, jangan ikuti papa ya. Kalau papa merokok, kamu nggak boleh merokok ya." Saudara-saudara, apa anak kita mau ikut begitu? Gak bakal anak kita melakukan ya saudara ya. Jadi mau 100 kali saudara ngomong, 1000 kali saudara mengajar, kalau saudara melakukannya, lalu saudara mengatakan jangan lakukan apa yang papa lakukan, maka tidak akan berhasil saudara. Tapi dengan cara keteladanan, mungkin kita nggak usah bicara ke anak kita, tapi anak kita melihat bahwa apa yang kita lakukan itu, atau yang kita lakukan, maka dengan sendiri anak kita akan melakukannya. Ada yang mengatakan perbuatan lebih besar daripada kata-kata, 1000 kali daripada kata-kata. Akibatnya saudara-saudara. Jadi memang saudara-saudara, perbuatan itu harus kita berikan kepada anak kita. Keteladanan harus kita berikan kepada anak-anak kita. Karena memang saudara-saudara, itulah juga yang Alkitab ajarkan, bahwa kita harus memberikan keteladanan. Kita tidak harus mengajak anak kita, ayo rajin ke gereja. Berikan saja keteladanan, kita rajin ke gereja, nanti anak-anak kita pasti akan ikut ke gereja. Amin. Baca Alkitab saudara-saudara. Gak usah mungkin kita juga harus memaksakan, ayo baca Alkitab. Tapi waktu anak-anak kita melihat kita baca Alkitab, saya yakin juga anak-anak kita akan mengikuti kita. Demikian mungkin waktu kita berdoa, waktu kita bekerja, dan lain sebagainya saudara-saudara. Jadi biarlah Tuhan tolong kita akan mewarisi iman kepada anak-anak kita. Amin saudara. Dan ini yang terbesar, yang termulia di dunia ini, selain daripada, atau bukan selain, melebihi daripada mungkin harta yang bisa kita berikan, melebihi daripada rumah mungkin saudara yang bisa kita berikan, kita wariskan, atau mungkin segala sesuatu di dunia ini. Maka itu lebih besar iman daripada segala sesuatu yang ada. Jadi saudara-saudara, marilah kita berikan warisan kepada anak-anak kita iman. Dan saya yakin ini yang kita butuhkan di dalam keluarga-keluarga kita. Tetapi bukan berarti memang kita tidak memberikan apa yang anak kita butuhkan, materi, ya, pendidikan dan sebagainya. Tetapi biarlah itu jangan mengalahkan iman yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Saudara-saudara, keluarga itu ada ungkapan yang mengatakan, saudara-saudara, dari seorang, ini bintang film kalau tidak salah ya, atau apa. Jadi dia mengatakan bahwa keluarga itu bukan sesuatu yang penting, tapi dia mengatakan keluarga itu justru segalanya. Dan kalau ini yang menyebutkan seorang bintang film, pasti dia sudah punya segalanya ya saudara-saudara, punya kekayaan, punya jabatan dan sebagainya. Tapi dia bisa masih mengatakan bahwa keluarga itu bukan atau sesuatu ya, tetapi segalanya ya. Bagi dia keluarga itu segalanya. Dan saya yakin dia pasti akan memberikan hidupnya semuanya kepada keluarganya, baik istri ataupun anak-anaknya atau cucunya. Ada yang mengatakan bahwa
The most important thing in the world is family and love. Jadi keluarga itu memang yang terpenting di dunia ini, saudara-saudara. Selain atau tidak ada yang lain di dunia ini selain daripada keluarga dan kasih tentunya. Di mana di dalam keluarga harus ada kasih. Kalau kita melihat di Alkitab, maka Yosua jauh-jauh sebelumnya sudah mengatakan bahwa saya dan seluruh keluarga saya akan melayani Tuhan. Dia sudah wariskan imannya, penyembahannya kepada Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan, kepada anak-anaknya. Sehingga dia mengatakan, saya dan keluarga saya akan melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi iman harus kita wariskan bagaimanapun. Mungkin ada yang berkata gini, Pak Pendeta, saya kan hidup saya masih belum benar. Sampai hari ini saya masih melakukan dosa. Sampai hari ini saya masih berbuat jahat. Saudara, belum ada kata terlambat. Kita masih bisa memperbaiki. Kita lakukan yang benar. Kita mengajarkan anak kita yang benar. Mungkin waktu kita mengajarkan itu juga buat kita. Waktu kita memberi keteladanan itu juga buat kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita mengajarkan mereka akan iman kepada Kristus. Dan itulah yang akan kita tuai di kemudian hari. Amin saudara-saudara. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudara, ada seorang yang meneliti. Ini ada penelitian yang dilakukan 5 generasi dari abad ke-18. Yaitu seorang yang bernama Edward atau Jonathan Edwards, saudara-saudara, dan seorang yang bernama Max Jukes, ya saudara-saudara. Dua orang ini hidup di dalam tahun yang sama atau di dalam zaman yang sama. Ya, mereka hidup di dalam masa yang sama di abad ke-18. Jadi diteliti. Nah, Jonathan Edwards, saudara-saudara, adalah seorang penginjil dia. Penginjil terkenal pada abad 18 dan dia menjadi pergerakan kebangunan rohani pada waktu itu di Amerika. Nah, sementara Max Jukes ini, saudara-saudara, dia seorang biasa saja, ya, seorang pebisnis, tapi dia adalah seorang yang ateis. Dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak memiliki prinsip-prinsip rohani. Jadi berbeda dengan Jonathan Edwards. Tapi kemudian setelah diteliti atau setelah ditelusuri, saudara-saudara, oleh seorang yang meneliti ini, kemudian dia mendapati, saudara-saudara, dari 5 generasi yang ada, ya, sekali lagi Jonathan Edwards dia mewarisi iman kepada anak-anaknya, sementara Max Jukes dia tidak mewarisi iman karena dia seorang ateis. Dan apa yang terjadi? Kita lihat Jonathan Edwards, saudara-saudara. Dari keturunannya 5 generasi itu ada salah satu diantaranya 1 wakil presiden. Ada 1 orang menjadi dekan sekolah umum atau sekolah hukum. 1 dekan lagi, ada 1 orang lagi dekan sekolah kedokteran. Ada 3 orang dari keturunannya itu yang menjadi senator Amerika. Ada 3 orang dari keturunannya yang menjadi gubernur. Ada 3 orang dari keturunannya Jonathan Edwards menjadi wali kota. Kemudian ada 13 orang, ya, menjadi presiden atau ketua dari perguruan tinggi di Amerika. Kemudian ada 30 dari keturunannya menjadi hakim, 60 orang menjadi dokter, 65 menjadi profesor, 75 menjadi perwira militer, dan 80 pemegang saham jabatan publik. 100 dari keturunannya menjadi pengacara, 100 menjadi pendeta, saudara-saudara. Ya, banyak juga. Dan 285 semua lulus perguruan tinggi negeri. Keturunannya diberkati oleh Tuhan. Saya percaya itulah yang dikatakan tadi, karena mewarisi iman. Berbeda dengan Max Jukes. Apa yang terjadi, saudara? Dari 5 generasinya, 42 dari generasinya ada di dalam penjara atau bermasalah dengan hukum, saudara-saudara, ya. 7 dari generasi keturunannya pembunuh, 60 pencuri, 190 menjadi pelacur, 150 menjadi narapidana, 310 orang miskin, ya. Kemudian 440 dari generasinya itu, dari anak cucunya yang rusak, ya, secara fisik rusak karena kecanduan alkohol. 1.200 keturunannya yang sudah dipelajari, 300 diantaranya meninggal sebelum waktunya, saudara-saudara. Ini adalah satu perbandingan antara bagaimana orang yang mewarisi iman dengan yang tidak mewarisi iman, saudara. Dan ini hanya satu contoh saja, pasti banyak lagi contoh yang lain.
Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah yang pagi hari ini Tuhan mau kita sadari, bahwa ternyata keluarga itu penting buat kita. Ada orang yang bekerja, memang baik bekerja mati-matian buat keluarga, tapi dia melupakan mengajarkan iman kepada keluarganya. Dia berusaha mengumpulkan banyak harta untuk anak-anaknya, itu baik, tapi dia melupakan atau dia tidak memperhatikan bagaimana dia mengajarkan iman kepada anak-anaknya. Sehingga saudara-saudara, ini yang jangan sampai terjadi dengan anak-anak dan cucu kita. Apalagi kalau sampai anak kita besar lalu melawan orang tua, sampai besar lalu dia tidak lagi mengurus orang tua. Jangan sampai terjadi, saudara. Dan belum terlambat, hari ini kita masih bisa membuat satu perubahan dalam keluarga kita. Amin, saudara. Mari kita warisi iman. Kita ajar terus anak kita bawa dia ke gereja, kita bawa dia ke sekolah minggu. Anak-anak dan cucu kita ajarkan mereka. Saudara mungkin yang di mobil tadi saya katakan tetap bisa mengajar dalam perjalanan. Saudara putarkah Alkitab, atau saudara putarkan lagu-lagu rohani, tanpa disadari itu sedang mengajar anak-anak kita tentang iman. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan saya ingin mengajak kita pagi hari ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau mengingatkan kepadaku bahwa keluarga itu adalah segalanya. Karena di dalam keluarga ada istri, ada suami, ada anak-anak, ada cucu. Dan aku tidak mau Tuhan keturunanku, anak-anakku dan keturunannya dan seterusnya menjadi orang-orang yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Apalagi menjadi orang-orang yang seperti dialami oleh Max Jukes, ya. Banyak dari keturunannya itu menjadi orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan, menjadi penjahat, menjadi justru malah tidak mempermuliakan juga oleh orang tuanya, tidak membawa nama baik bagi keluarganya. Tuhan, tolonglah kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu sebelum kami mengambil bagian dari perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih. Mulai hari ini aku akan mengajarkan iman kepada anak-anakku. Mulai hari ini Tuhan, aku akan mewariskan iman. Di dalam aku bekerja, aku berusaha, tapi aku tidak akan meninggalkan atau mengabaikan, apalagi sampai melupakan mengajarkan iman kepada anak-anakku, memberikan teladan kepada anak-anakku. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap kami saat ini yang berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa, tolong dan kuatkan mereka Tuhan. Mampukan mereka untuk mereka mewarisi iman kepada anak-anak mereka. Kalau mereka belum berkeluarga, biarlah ini menjadi pelajaran yang berharga untuk mereka lakukan nanti ketika mereka berumah tangga dan memiliki anak. Sejak anak mereka masih kecil, bahkan masih di dalam kandungan, mereka sudah mulai mengajarkan iman kepada anak-anak mereka. Dan ketika anak mereka lahir, mereka akan tunjukkan juga dengan keteladanan dalam hidup mereka. Tuhan, berkatilah kami semua. Biarlah kami di jam 9 ini Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang mempermuliakan Tuhan, keluarga-keluarga yang memiliki iman, keluarga-keluarga yang kuat, keluarga-keluarga yang bahagia. Bukan karena harta atau kekayaan, tapi karena kami memiliki iman di dalam Kristus. Dan iman itulah yang Tuhan mau untuk kami miliki di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Dengan iman itu juga kami akan tunjukkan perbuatan-perbuatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati kami semua. Kami akan mengambil perjamuan yang menjadi penguat bagi iman kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.